Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Cerdas Pendukung Keputusan. Perkenalkan nama saya Yafi Pratama Ibowo dengan NIM 195232224. Monggo dilanjut, Mbak Salu. Perkenalkan, nama saya Salum Muharoma dengan NIM 195232223. Monggo Mas Akmal. Perkenalkan, nama saya Akmal Perdana Esa Putra, NIM 195239196. Mbak Rima, silakan. Perkenalkan, nama saya Rima Sanda, NIM 195232214. Nah, terakhir Mbak Fira, silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Ahda, NIM 195232222. Baik, terima kasih. Akan kami lanjutkan. Di sini ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan MADM dalam mendukung pengambilan keputusan penanganan COVID-19 seperti baik, kelompok 6 mengambil kasus pemilihan rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Lalu untuk pertanyaan pertama, tujuan penyelesaian masalah. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dalam penanganan pasien COVID-19 serta membantu tenaga medis untuk menentukan rumah sakit rujukan terbaik dari beberapa alternatif sesuai dengan kriteria tertentu. Kemudian untuk atribut dan kriteria yang dipertimbangkan, yang pertama adalah C1 lokasi rumah sakit. Kemudian untuk satuannya ada 3 satuan, dekat, sedang, dan sangat jauh. Lalu keterangannya, seberapa jauh lokasi rumah sakit dari pemukiman warga agar mencegah paparan virus corona ke masyarakat. Untuk bobot sendiri yaitu 5% dan sifatnya adalah benefit. Untuk C2 adalah akomodasi kesehatan dengan satuan yang pertama lengkap, cukup lengkap, dan kurang lengkap. Lalu untuk keterangannya, seberapa banyak akomodasi kesehatan yang tersedia di rumah sakit rujukan tersebut. Bobotnya untuk C2 adalah 20% dan sifatnya adalah benefit. Kemudian lanjut untuk C3 adalah daya dukung tim medis. Dengan 3 satuan, yang pertama memadai, cukup memadai, dan kurang memadai. Lalu untuk keterangannya, seberapa banyak daya dukung tim medis yang bekerja di rumah sakit rujukan tersebut. Untuk bobotnya sendiri adalah 25% dan sifatnya adalah benefit. Untuk C4, kapasitas pasien. Terdiri dari 3 satuan, yang pertama sangat banyak, kedua cukup banyak, dan terakhir kurang memadai. Keterangannya adalah seberapa banyak kapasitas pasien yang dapat ditampung di rumah sakit rujukan tersebut. Dengan bobot 20%, sifat benefit 20, sifatnya adalah benefit. Untuk C5, atributnya adalah gejala pasien, di mana satuannya prioritas rendah, dan kedua prioritas sedang, dan terakhir adalah prioritas tinggi. Di mana keterangannya adalah tingkat kepentingan pasien COVID untuk dirujuk dan dirawat ke rumah sakit rujukan tersebut. Dengan bobot 20% dan sifatnya adalah cost. Dan yang terakhir C6, atributnya yaitu biaya pengobatan rumah sakit dengan 3 satuan, yang pertama terjangkau, mahal, dan sangat mahal. Keterangannya seberapa biaya yang dibutuhkan pasien untuk menjalani pengobatan dengan bobot 10% dan sifat cost. Selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan oleh Mbak Rima. Silakan Mbak Rima. Terima kasih. Kemudian yang ketiga ada alternatif yang akan dipilih. Terdapat 5 alternatif yang kita pilih. A1 untuk RSUD Wates, A2 untuk RSUD Kota Jogja, yang A3 untuk RSUP Dr. Sarjito, A4 untuk RSUII, dan yang A5 itu untuk RSUD Panembahan Senopati. Selanjutnya matriks keputusan. Karena tadi sudah ada alternatif yang dipilih dan kriteria-kriteria yang dipilih, maka selanjutnya kami menentukan matriks keputusan. Matriks keputusan ini memiliki nilai setiap atribut. Nah, nilai setiap atribut yang kita pilih ini dipilih secara random. A1 itu untuk kriteria 1
A1 itu ada bobotnya 2, A2 itu bobotnya 3, A3 bobotnya 3, A4 bobotnya 1, A5 bobotnya 2. Sehingga didapatkan nilai maksimalnya 3 dan minimalnya 1. Begitupun selanjutnya. Kemudian yang nomor 5, penyelesaian dengan SAW akan dijelaskan oleh Mas Akmal. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan metode SAW. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan normalisasi R, di mana rumusnya untuk normalisasi pada sifat benefit itu digunakan rumus XIJ per maksimal dari kriteria XIJ tersebut. Dan untuk cost-nya sendiri itu rumusnya min bobot kriteria dari kolom XIJ itu per bobot dari alternatif tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Untuk R kriteria 1, alternatif 1, itu bisa dilihat, coba naik sedikit Mas Yafi ke matriks keputusannya. Matriks keputusan di atas. Nah, ya. Yang ini untuk kriteria 1A1, kriteria 1 alternatif 1 itu alternatif 1 memiliki nilainya itu 2. Kemudian dari kriteria 1 itu nilai maksimalnya adalah 3. Nah, sebelumnya untuk kriteria 1 ini itu sifatnya adalah benefit. Maka digunakan rumus yang di atasnya ini. Maka kita dapat tadi nilai dari alternatif dari kriteria dari alternatif 1 itu nilainya adalah 2 per maksimalnya itu dari keseluruhannya kriteria 1 itu adalah 3. Jadi kita dapatkan 2/3 sama dengan 0,67. Begitu juga dengan dari kriteria 1 alternatif 2. Kita dapatkan tadi nilainya yaitu 3 dan nilai maksimalnya yaitu 3. Jadi kita dapatkan yaitu 3/3 sama dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk kriteria 2, 3, dan 4 itu sama juga. Kita menggunakan rumus yang benefit. Namun berbeda dengan yang kriteria 5 dan 6. Itu menggunakan rumus cost. Rumus cost coba lihat di atas sedikit Mas Syafi. Itu menggunakan rumus nilai minimum dari kriteria tersebut per nilai dari alternatif yang dicari. Langsung saja kita coba ke contoh ke penyelesaiannya. R dari kriteria 5 per alternatif 1 itu kan nilai alternatif satunya itu adalah coba lihat Mas Syafi matriks keputusannya. Itu adalah 2 dan nilai minimumnya adalah 1. Maka kita dapatkan nilainya 1 karena nilai minimumnya 1 per nilai dari alternatif 2 yaitu 2. Jadi 1/2 sama dengan 0,5. Begitu juga dengan kriteria 5 alternatif 1. Kita dapatkan nilainya tadi kriteria 5 nilai alternatif 5, alternatif 2 nilainya 1 per nilai minimumnya itu 1 sama dengan 0,5. Begitu juga dengan kriteria 6 itu sama juga dengan menggunakan rumus cost. Jadi kita lihat hasil keseluruhannya yang kita dapatkan normalisasinya yaitu seperti tabel berikut. Kemudian angka kedua yaitu menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Itu nilai preferensi dilambangkan dengan huruf V, di mana bobot dari kriteria tersebut dikalikan dengan R dari
alternatif tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Untuk V1 itu kita masukkan bobotnya kan 5%, jadi 0,5 dikali dengan R-nya itu nilai normalisasinya, ditambah dengan bobot dari kriteria kedua itu 25%, 0,25 dikali dengan nilai kriterianya tadi 0,67. Kita dapatkan, kemudian kita tambahkan dengan 20% dikali dengan bobot kriteria alternatif 3 tadi, yaitu 0,67. Dan tambah lagi 20% dikali dengan bobot kriteria tersebut, sampai seterusnya. Kemudian kita dapatkan sebagai berikut. Dari tabel ini, kemudian sudah dapat jumlahnya, kemudian kita rankingkan. Maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Yaitu untuk ranking 1 ada alternatif ketiga, yaitu RSUP Dr. Sarjito dengan preferensi 1. Kemudian untuk alternatif 2 didapatkan RSUD Kota Jogja dengan preferensi 0,9. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, ranking ketiga, itu dapatkan alternatif kelima, yaitu RSUD Penembahan Senopati dengan nilai preferensinya 0,75. Untuk yang keempat, ranking keempat itu alternatif ke-1, RSUD Wates dengan nilai preferensi 0,67. Kemudian ranking kelima, alternatif keempat, yaitu Rumah Sakit UII dengan nilai preferensi 0,62. Kemudian untuk penyelesaian topsis akan dilanjutkan oleh Mbak Salu. Kita juga menggunakan metode topsis di pengerjaan tugas ini. Nah, penyelesaian topsis itu ada beberapa langkah. Dan langkah pertamanya itu kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Jadi, bisa kita lihat di sini kan rumus dari membuat matriks keputusan yang ternormalisasi seperti ini rumusnya. Nah, caranya itu gimana? Jadi, misal kita ambil cara gampangnya aja. Di sini nih udah kita pangkatkan angka-angka dari matriks keputusan tadi. Jadi ini sebelumnya angka 2, sini angka 3, 3, 1, 2. Ya, seperti ini ya, seperti ini. Baru kita pangkatkan. Turunin lagi. Yap. Ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan angka yang C1 ini kan kita jumlahkan tuh. Kita jumlahkan, baru kita akarkan. Nah, hasilnya ini kita jadi misalnya kayak tadi di mas keputusan ini kan 2 kan. Nah, 2 itu kita bagi dengan akar 27. Baru misalnya kita mencari yang ternormalisasi di A2, kita bisa dengan 3 dibagi akar 27. Begitu seterusnya sampai begitu seterusnya, dan yang bawah ini merupakan hasilnya. Bisa turun ke bawah. Oke. Ini merupakan hasil dari keputusan yang ternormalisasi. Lalu setelah itu kita setelah itu kita membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Nah, caranya itu dengan kita kali matriks yang ternormalisasi dengan bobotnya. Bobotnya kan ada di sini nih, yang di C1 ada 5%, di C2 ada 25%, di C3 ada 20%. Jadi caranya itu ya udah kita tinggal kalikan tadi matriks yang ternormalisasi kayak tadi, contoh bisa ke atas ya. Misalnya kayak ini nih, 0,38, enggak, di bawah dikit. Yang bawah dikit ya. Di 0,38
kita kalikan dengan 0,05. Baru ini juga, misalnya yang di A2, 0,57 kita kalikan 0,05, dan seterusnya. Seperti itu caranya. Dan hasilnya bakal jadi seperti di bawah ini. Nah, setelah kita membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot, lalu kita menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Nah, kalau di solusi ideal positif itu, kita akan mencari nilai maksimal ketika itu sebuah benefit. Dan mencari nilai minimal, solusi ideal positif yang mencari nilai minimal kalau itu merupakan cost. Kan kayak dari data kita untuk Y1, 2, 3, Y1 sampai 4 itu merupakan benefit. Makanya kita mencari nilai maksimalnya. Nah, cari nilai maksimalnya itu gimana? Cari nilai maksimalnya itu bisa naik sedikit ya. Nilai maksimalnya itu kita cari dari misalnya di sini nih, di C1 ini kan. Nih di C1 ini kita cari nih di antara 0,019, 0,028, 0,028, 0,009, 0,011. Sini nilai yang paling besar yang mana sih? Nah, yaitu 0,028. Jadi untuk C1 berarti itu tuh 0,08. Dan seterusnya seperti itu untuk mencari nilai ideal positifnya. Dan untuk ideal negatif itu kebalikan dari ideal positif. Jadi kalau misalnya di ideal positif kita tuh mencari misalnya benefit itu kita menggunakan, kalau misalnya mencari nilai maksimal itu ketika data itu merupakan benefit, kalau misalnya di ideal negatif itu kebalik. Jadi kalau seandainya benefit itu justru di mencari minimalnya, dan untuk nilai maksimalnya itu kalau seandainya kita data itu sebut cost. Jadi seperti itu. Jadi caranya juga sama, misalnya kita mencari nilai maksimal, kita cari aja tuh yang yang paling besar yang mana angkanya, dan mencari minimal kita cari lagi tuh yang nilai paling rendahnya yang mana. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rima. Oke. Setelah melalui langkah-langkah sebelumnya, selanjutnya kita menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang pertama itu kita mencari terlebih dahulu jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif. Rumusnya di sini ada D1 plus sama dengan akar YJ plus min YIJ lalu dikuadratkan. Nah, di sini misalnya D1 plus, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah kita dapat di langkah-langkah sebelumnya. YJ plus ini yang 0,028 bisa diambil dari yang boleh tolong dikatasin? 0,028 itu dari nilai solusi ideal positif yang Y1 plus. Di situ tertulis nilai maksimalnya itu 0,028. Kemudian selanjutnya, selanjutnya nilai 0,019 itu didapatkan dari, tolong ke atas lagi. Didapatkan yang tabel. Dikatasin lagi ya. Nah, 0,019 tadi yang YIJ itu didapatkan dari nilai yang ada di tabel C1 A1, 0,019 yang di atas, yang A1, C1. Ya. Ke bawah lagi. Begitupun seterusnya nanti yang di sebelah kiri itu bagian yang bernilai maksimal, yang tadi yang
ideal positif, sedangkan yang kanan itu nilai yang dari YIJ. Nanti di sini kita mencari sampai D5+, karena kita memiliki 5 macam alternatif yang tadi sudah dijelaskan. Hasilnya dari perhitungan yang telah kami hitung, dapat dihasilkan yang D1+, boleh tolong ke atas ya? D1+ itu senilai 78,396 dikali 10 pangkat min 3, D2+, 1 kali 10 pangkat min 3, D3+, 84 kali 10 pangkat min 3, D4+ senilai 76,954 kali 10 pangkat min 3, dan D5+, yaitu nilainya 65,551 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fira. Baik, terima kasih Mbak Rima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif. Tadi telah dijelaskan ya jarak antara alternatif AI dengan sosial ideal positif. Nah, untuk yang negatif, solusi ideal negatif ini memiliki rumus yang dilambangkan dengan DI negatif, yaitu jumlah dari YIJ dikurangi YJ min kuadrat, kemudian di akar. YJ itu tadi yang udah disebutin di poin B. Nah, itu, jadi misalnya yang di D1+ ini, D1 min ini, yaitu yang pertama 0,019, ya, itu tadi udah disebutin di tabel poin B, YJ. Nah, selanjutnya, angka tersebut akan dikurangi dengan YJ min yang udah dicari tadi ya, yang merupakan solusi ideal negatif, yaitu amin. Nah, selanjutnya dari seluruh angka yang sudah dicari tadi, YIJ dan YJ negatif, itu akan dijumlahkan, dan masing-masingnya itu akan dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, akan temukan hasil yaitu akar 0,005 dengan hasil sekian 0,07 sekian, dan kami sederhanakan menjadi 70,71 agar memudahkan perhitungan. Rumus tersebut diterapkan sama pada D2 min dan D3 min dan seterusnya. Nah, setelah menentukan jarak alternatif antara AI dengan solusi ideal positif maupun negatif, maka akan kita cari nilai preferensinya. Nah, ini. Untuk rumus preferensi sendiri, nilai preferensi dilambangkan sebagai VI. Rumusnya itu yaitu DI negatif dibagi DI negatif ditambah DI positif. VI sendiri itu, setelah ini ya, setelah dihitung, itu kan yang misalnya yang pertama V1 itu ada 70,71 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 70,71 kali 10 pangkat negatif 3 ditambah 78 dikali 78,396 dikali 10 pangkat negatif 3, maka dihasilkan nilai preferensi 0,4742. Itu diterapkan pada seluruh V, dan kita mendapatkan 5 V ya, tadi udah dihitung itu, dan setiap V itu mewakili alternatif. Jadi tadi ada alternatif 1 sampai 5. Nah, itu setiap V itu mewakili alternatif itu tadi. Dan didapatkan hasil perankingan sebagai berikut yang sudah ditunjukkan pada poin F. Yang pertama itu ada kode alternatifnya A2 dengan nama rumah sakit RSUD Kota Jogja dengan nilai preferensi 0,9918. Kemudian yang kedua itu ada kode alternatif A5 dengan nama rumah sakit
penambahan senopati dengan nilai preferensi 0,5579. Selanjutnya ada kode alternatif A3, yaitu RSUP Dr. Sarjito, dengan nilai preferensi 0,5124. Dan selanjutnya A1, Rumah Sakit Wates, dengan nilai preferensi 0,4742. Dan yang terakhir itu ada kode alternatif A4, yaitu Rumah Sakit UII dengan nilai preferensi 0,4726. Nah, dari perankingan ini kita bisa sedikit simpulkan bahwa metode TOPSIS dan metode SAW itu memiliki hasil perankingan yang berbeda karena memiliki konsep pemilihan alternatif yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Fira dan teman-teman dari kelompok A6. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami, kurang lebih ya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.